Nah, misalnya gitu. Ya, jadi saya misalnya mau riset apakah lama mahasiswa bergabung di Zoom ketika kuliah itu berdampak terhadap IPK. Ada 230 mahasiswanya. Terus itu kebanyakan, menurut saya itu terlalu banyak gitu. Karena terlalu banyak, saya mau ambil 30 aja. Ya, saya mau ambil 30 dari 230. Nah, nanti 30 orang ini harus mewakili 230 teman-temannya gitu. Nah, bagaimana kita yakin bahwa 30 orang ini akan mewakili 230 teman-temannya? Kira-kira gitu. Nanti kita akan mempelajari berarti metode penarikan contoh. Nanti saya akan ajarkan bagaimana metode penarikan contoh supaya 30 orang yang diambil itu bisa mewakili 230. Nah, ketika nanti 30 orang itu bisa mewakili 230, maka itu nanti datanya berada dalam sebaran normal. Artinya ketika sebuah data itu berada dalam sebaran normal, itu artinya datanya bisa mewakili populasinya. Nah, kira-kira itu maksud dari sebaran normal itu. Jadi kalau dia tidak menyebar normal, berarti dia nggak bisa, data yang sampel yang kita ambil itu nggak mewakili populasi. Nah, karena itu kita harus mulai penjelasan statistik inferensia itu dari sebaran normal. Supaya kita tahu nanti ketika kita ngambil sampel, dasar pengambilan sampelnya itu adalah sebaran normal, bahwa datanya menyebar normal. Nah, satu yang perlu kita pahami ketika kita mengambil data, mengambil sampel dari populasi, jadi populasinya 230 nih satu kelas, saya mau ambil 30. Maka ya tadi saya bilang bahwa 30 itu harus mewakili 230. 30 itu harus mewakili 230. Ketika 30 orang ini nanti mewakili 230, maka variabel yang diambil itu nanti namanya variabel acak. Artinya dia bisa mewakili populasi. Ya, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan. Jadi kalau misalnya, nah jadi dia variabel acak itu data yang sifatnya numerik yang diperoleh dari hasil percobaan. Tadi misalnya kalau 30 orang itu adalah acak ya, 30 orang itu dia sifatnya acak, maka 30 orang ini bisa mewakili 230. Nanti ada yang tanya, Bu, gimana caranya bisa ngambil variabelnya acak? Nanti kita akan pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, pahami bahwa variabel acak itu artinya dia bisa mewakili populasi. Berarti variabel acak adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dari setiap kemungkinan hasil percobaan. Jadi nanti kan kalau kita riset tuh ada, kalau orang agronomi itu ada perlakuan yang dia buat gitu. Kalau kita nggak ada perlakuan ya, kalau kita sifatnya survei, tetapi nanti ada kategori-kategori dari sampel yang kita buat. Nah, variabel acak itu ada dua macam. Ada diskrit, ada kontinu. Ya, kalau diskrit itu kita tidak mengambil semua nilai. Tadi kan dia variabel acak itu berkaitan dengan nilai yang dihasilkan oleh sampel. Variabel diskrit itu kita tidak mengambil seluruh nilai, jadi hanya beberapa saja. Karena itu biasanya variabel diskrit itu bentuknya bilangan bulat atau asli. Jadi dia tidak berbentuk bilangan pecah. Tetapi ada yang variabel kontinu. Variabel kontinu itu kita mengambil semua data yang ada di sampel. Jadi nilai-nilai numerik yang ada di sampel itu kita ambil, karena itu dia bisa bentuk bilangan bulat atau pecahan. Ya, jadi kalau semua informasi sampel, seluruh nilainya itu diambil, maka dia kontinu. Tapi kalau kita hanya spot gitu ya, berarti kita hanya bicara data diskrit yang isinya biasanya hanya bilangan bulat dan asli. Nah, apa contoh bilangan variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit itu misalnya adalah jumlah anak dalam keluarga itu 1, 2, 3, nggak mungkin jumlah anak itu 1,2. Atau sisi koin, ya sisi koin itu atas bawah 1, 2, nggak mungkin setengah. Walaupun nanti probability-nya setengah ya. Nah, tetapi ketika kita bicara usia penduduk, maka usia penduduk itu ada yang buat 15 tahun, ada yang 17 tahun bulat ya. Tetapi ada dong yang umurnya tuh 12 tahun 2 bulan. Nah, itu berarti dia bilangan pecah atau panjang kain. Kalau panjang kain itu kan tidak harus 1 meter, 2 meter, tapi bisa kok 1,2, bisa 1,5,
0,25, bisa 1,5 meter. Nah, kalau dia variabel itu mengandung bilangan bulat dan pecahan, maka dia disebut variabel kontinu, tapi kalau dia mengandung bilangan bulat saja, maka dia disebut dengan variabel diskrit. Nah, ketika kita bicara sebuah variabel itu acak atau kontinu, istilah acak dalam beberapa textbook bahasa Indonesia ya, sering disebut dengan random. Jadi kalau kita bicara random bahasa Indonesia, kalau di beberapa textbook disebut random, tapi di textbook statistika sering disebut dengan acak gitu ya, itu random. Nah, ketika sebuah sampel itu dia menyebar normal, tadi sebarannya normal, maka nanti bagaimana kita tahu dia menyebar normal atau tidak, itu biasanya kita mendeteksinya dengan menggunakan kurva normal. Ya, kurva normal atau menggunakan distribusi Gaussian. Sering dalam statistik itu disebut namanya Gaussian karena menemukan Gaussian. Maka jenis variabel acak kontinu biasanya yang masuk ke dalam kurva normal. Jadi kalau kita bicara statistika kontinu, maka kita akan menggunakan kurva normal sebagai pendeteksi apakah dia menyebar normal atau tidak. Sehingga variabel acak kontinu itu bisa menerangkan nanti fenomena alam, ya misalnya perubahan suhu, industri, perdagangan, pendapatan masyarakat, itu banyak variabel acak. Rata-rata semua ada variabel acak kontinu. Nah, ini adalah sebaran normal. Ya. Nanti data yang kita peroleh itu kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva normal, ya, untuk tahu apakah data kita itu menyebar normal atau tidak, ketika kita gambar kurvanya, dia simetris antara kanan dan kiri. Jadi ini kanan sama kirinya simetris. Tapi kalau misalnya nanti kurvanya kayak gini, ya, ini begini, gitu misalnya, maka dia tidak normal. Kalau yang ini tidak normal karena tidak simetris. Jadi antara kanan dan kiri itu harus simetris. Ya, ketika kita gambarkan. Apa yang kita gambarkan? Yang kita gambarkan adalah taunya simpangan sama nilai tengah atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari kurva normal itu nilai tengahnya 0. Ke kanannya positif 2, 4, 6, boleh ya tergantung hasil perhitungan, dan ke kirinya adalah negatif. Jadi nilai tengahnya 0, kurva normal. Kalau nanti hasil data kita petakan, kita bentuk kurva normal, terus ternyata kurvanya kurvanya itu bentuknya sama, maka dia berarti datanya menyebar normal. Nah, rumus dari kurva normal, fungsi probabilitas variabel random, random itu artinya acak, dengan mean, ya, dengan nilai tengah mu, dan varians tau adalah n, buka kurun x, x ini adalah nilai variabel, penamaan variabelnya, variabel x, titik 2 ini mean, dan ini adalah varian sama dengan 1, dibagi dengan akar 2 pi, tau dikali e, pangkat 1, min 2 tau kuadrat dikali x dikurang mu kuadrat. Probabilitasnya nanti akan dinyatakan dalam peluang probabilitas A di antara X dan B. Ya, maka mu-nya adalah min, taunya adalah deviasi, pi-nya 3,14 dan E-nya 2,17. Jadi ini ada nilainya semua. Ini pi-nya. Ambil dari sini. Ini cara untuk menentukan kurva normalnya. Nah, ada beberapa indikator dari kurva normal tadi yang menjadi indikator. Yang pertama adalah mean, lalu ada varians, ada deviasi, dan ada rata-rata dari deviasi. Nah, ini nanti bentuk distribusi normal yang ditentukan oleh mu sama tau. Apa yang bisa kita baca dari yang pertama? Yang pertama, lihat ya, nilai ini ada dua kurva nih, kurva 1 sama kurva 2. Kurva 1 itu sama dengan kurva 2, nilai tengahnya sama, mu-nya sama. Ini tengah-tengahnya nih mu. Ya, tengah-tengahnya mu. Jadi dia kurva ini berhintip. Jadi mu 1 sama dengan mu 2. Nilai tengah 1 sama dengan nilai tengah 2. Tetapi, ya, ini lihat deviasinya. Kurva 1 itu deviasinya lebih besar daripada kurva 2.
Jadi kalau deviasinya makin tinggi, ini kurva 1 ya, yang lebih landai, yang kurva 2 lebih curam. Lihat deviasi 1 itu lebih besar dari deviasi 2. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini justru bentuk kurvanya sama nih, lihat. Tetapi nilai tengahnya berbeda. Kalau tadi kan nilai tengahnya sama. Kalau ini nilai tengahnya beda, satu di sini, nilai tengahnya satu di sini. Maka nilai tengah 1 lebih kecil dari nilai tengah 2 karena dia lebih di kiri. Tetapi deviasinya sama karena bentuk kurvanya ini sama persis. Kalau yang ini, maka bisa kita simpulkan kalau yang ini, kalau yang ini otomatis deviasinya lebih kecil yang μ1 karena sebelah kiri. Ya, kemudian deviasinya, mohon maaf, nilai tengahnya lebih kecil yang pertama daripada yang kedua. Deviasinya yang pertama, yang ini yang lebih curam, lebih kecil daripada yang lebih landai. μ1. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, jadi ciri-cirinya, kalau kita bicara distribusi normal, maka nilai min, median, dan modusnya akan berhimpit. Jadi data yang terdistribusi normal, atau kalau data terdistribusi normal berarti dia variabelnya acak. Maka nilai min, median, dan modusnya itu berhimpit, sama. Jadi kok ya sama. Kurvanya simetris, kanan dan kirinya sama. Lalu luas kurvanya ini, yang luas kurvanya itu sama dengan 1. Luas kurvanya 1. Apa yang kita bisa baca dari dua pernyataan tadi? Pertama, bahwa kalau deviasinya makin besar, maka kurvanya makin landai. Kalau deviasinya makin kecil, maka kurvanya makin lancip. Coba lihat, betul nggak? Nah, yang ini. Lihat deviasinya. Yang ini lebih kecil daripada yang ini. Jadi, kalau deviasinya lebih besar, maka dia lebih landai kurvanya. Tetapi kalau deviasinya lebih kecil, maka kurvanya lebih lancip. Jadi kalau kurva yang lebih lancip, itu biasanya deviasinya lebih kecil daripada kurva yang bentuknya landai. Ini landai, lebih agak lebar ke bawah maksud landainya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk menghitung luas di bawah kurva. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari 235 orang ini? Saya sama bukunya dengan Pak Mirza. Mungkin Pak Mirza pakai buku Walpool ya? Ada Pak Mirza kasih tahu pakai buku Walpool. Buku statistik. Ada? Saya pakai buku M. Iqbal, Bu. M. Iqbal. Judulnya statistik saja atau statistik deskriptif? Statistik saja, Bu. Oke. Ya, kalau saya waktu kuliah sama Pak Mirza dulu, saya pakai bukunya Walpool. Nanti cari ya, banyak di marketplace. Yang kayak gini ya, Bu? Iya, betul. Iya. Betul. Iya, pakai itu. Saya pakai itu. Jadi nanti kalau mau baca-baca lagi, bacanya di Walpool ya. Saya pakainya Walpool. Karena waktu Pak Mirza ngajar saya, Pak Mirza yang ngajar saya statistik itu Pak Mirza gitu ya. Jadi beliau pakainya buku Walpool, karena itu saya yakin beliau juga pakai Walpool sebetulnya. Di samping ada buku-buku bahasa Indonesia yang lain, Walpool itu kekurangannya karena dia terjemahan. Jadi memang mungkin bahasanya agak, yang namanya bahasa terjemahan ya. Kalau saya belum menemukan buku statistika yang selengkap bukunya Walpool. Jadi kalau mau cari buku, sebaiknya baca buku, pakainya belinya Walpool kalau menurut saya. Ya mana tahu nanti di antara 237 ini ada yang mau jadi dosen, mau meneruskan saya jadi dosen, kan gitu ya. Oke, jadi harus dapat ilmunya lengkap kalau mau jadi dosen. Oke. Nggak ada yang mau tanya, jelas sampai sini. Jadi statistik itu sebetulnya berkaitan dengan data yang diambil dari contoh. Contoh itu sampel. Karena kita mau meyakini bahwa sampel kita itu harus mewakili populasi, maka kita harus mengikuti serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa data kita itu bisa mewakili populasi. Karena nanti di ujung statistik di inferensia itu kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya itu tidak berlaku untuk sampel, kesimpulannya berlaku untuk populasi.
Makanya kalau kita salah ngambil sampel, ya, salah ngambil sampel, salah pengujian, terus kita ngambil kesimpulannya untuk populasi, maka kesimpulan untuk populasinya jadi salah. Bisa ikutin tidak kira-kira? Karena itu di dalam statistika kita belajar mulai dari memahami sebaran normal itu apa, variabel acak itu apa, bagaimana cara menarik sampel yang bisa mewakili populasi, bagaimana melakukan pengujian, supaya nanti kita menarik kesimpulan itu betul, kesimpulannya itu berlaku untuk sampel, bukan berlaku untuk populasi, kira-kira gitu. Ya, lanjut, kalau tidak ada yang tanya, ini pinter-pinter semua berarti kalau nggak ada yang tanya. Oke, nah kita akan hitung, tadi disampaikan bahwa salah satu syarat data yang menyebar normal itu luas di bawah kurva normalnya itu sama dengan 1. Ya. Jadi peluang XI lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2, itu adalah probabilitas atau peluang variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Nah, X1 itu adalah luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Nah, ini kurva normalnya, dia kanan kirinya sama, maka luas di bawah kurva normalnya itu sebetulnya kalau misalnya saya sampaikan ujung gitu ya, ini sebetulnya luasnya 1 gitu, luasnya totalnya 1 luas luarnya. Tetapi kalau misalnya saya mau hitung hanya yang di aksir X1 dan X2, nah itu yang akan kita pelajari. Peluang berapa sih probabilitas random data kita itu jatuh di antara X1 dan X2. Kurva distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata-rata min itu mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya taunya sama dengan 1. Nah, untuk bisa menghitung luas di bawah kurva normal, biasanya kita akan memetakan distribusi normalnya dengan menggunakan transformasi Z. Z itu adalah X dikurang dengan mu dibagi dengan standar deviasi. Jadi nanti dari kurva normal, kita akan menjadikan distribusi normal standar. Kenapa? Sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min-nya 0 dan standar deviasi 1. Sehingga transformasi ini juga akan mempertahankan luas kurva di bawahnya. Nah, tadi saya sampaikan, sebentar. Nah, jadi transformasi ini juga berguna untuk mempertahankan luas di bawah kurva, yaitu luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2, itu sebetulnya adalah luas kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Jadi kan tadi gini, kita punya nilai X1 dan X2. Nah, untuk bisa menghitung luasnya, data X ini nanti akan kita transformasi ke nilai Z. Nah, dalam statistika tuh ada distribusi Z namanya. Jadi dari sebaran normal akan kita transformasi ke Z. Rumus Z itu adalah X dikurang dengan min-nya, nilai tengah, dibagi dengan standar deviasi simpangan atau standar deviasi atau simpangan. Nah, ini ya rumus Z-nya. Sehingga nanti kita akan dapat nilai karena kita punya nilai X1 dan X2, ya. Nilai X1 dan X2, nilai X1 akan dihitung ke dalam Z1. Nilai X2 akan dihitung ke dalam X2. Rumusnya sama. Kalau dia X1 berarti ini ganti X1. Nah, makanya ini rumusnya. Kalau X1. Kalau X2, maka X-nya ganti X2. Baru nanti kita bisa hitung luas di bawah kurva normalnya. Nah, ini contoh. Sebaran normal dengan min mu-nya 50 dan standar deviasinya 10, hitunglah peluang bahwa X-nya akan berada di antara nilai 45 dan 62. Kalau saya gambar kira-kira gini. Nah, di sini kita memerlukan tabel Z. Tabel Z itu, nggak tahu tadi di buku siapa tadi, Iskandar, ada nggak tabel Z di buku Iskandar? Coba lihat di buku Iskandar. Kalau di buku Walpole ada tabel Z. Coba tadi yang punya buku Iskandar, siapa tadi? Ada nggak di kelas? Kita Yang saya tadi memerlukan punya Iqbal, Bu, bukan oh Iskandar, Bu. salah ya Iqbal.
Salah ya. Oke, ada nggak tabel Z-nya di belakang? Di belakang. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Biasanya kalau buku bahasa Indonesia, itu dia lebih banyak bahas statistik deskriptif daripada statistik inferensial. Sementara kita di agribisnis itu kita justru statistik deskriptif itu jadi dasar untuk statistik inferensial. Nanti ketika masuk statistik bidang sosek, itu sudah statistik inferensial semua. Ya. Nah, ini tabel Z-nya, ini nggak simetris, tapi anggap saja simetris ya, karena agak susah kalau menggambar manual pakai simetris, jadi anggaplah ini simetris. Jadi nilai tengahnya 0, minnya 0, kita mau lihat peluang nilai X-nya itu nanti jatuh antara 45 dan 62. Jatuh antara 45 sama 62. Misalnya gitu. Maka kita akan cari nilai Z1 sama Z2. Z1 itu untuk 45 dan Z2 untuk 62. Rumusnya tadi kan X dikurang mu dibagi dengan tau kan? X, ya rumus Z tadi, ingat nggak rumus Z itu adalah di depan tadi X-nya dikurang min nilai tengah dibagi dengan tau. Maka minnya sudah 50 ini kan? Nah, ini masuk sini ya nggak? Nah, taunya deviasinya 10 kan? Ke sini. Tinggal yang membedakan itu adalah nilai X. Maka ini Z1 yang membedakan 45, dikurang 50 bagi 10 dapatnya min 0,5. Z2, 62 dikurang 50 bagi 10 dapatnya 1,2. Jadi yang ini adalah min 0,5. Ingat ya, tadi nilai Z itu kalau kiri sebaran normal itu yang kiri minus kan? Nah, ini udah bener nih. Minus. Yang kanan itu dapatnya 1,2. Di sini nih. Di sini 1,2, di sini min 0,5. Maka peluang nilai sampel kita itu jatuh antara 45 dan 62 itu adalah peluang buka kurung min 0,5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1,2. Lihat buat sini dulu ya. P sama dengan kita keluarin karena ini lebih besar, maka Z lebih kecil dari min 1,2 dikurang Z lebih kecil dari min 0,5. Ada angka 1,2, ada min 0,5. Maka ya kita lihat 1,2, di sini nilai Z-nya 0,8849. Dari mana dapatnya? Nah, itu sudah ada ya. Jadi ini sudah saya gambarkan. Oke. Nah, sekarang kan nilai Z-nya 1,2. Nanti ada tabel Z, yang punya buku Walpool tadi silahkan dibuka. Tabel Z, dia ada nilai atas, nilai yang kolom atas, ada nilai bawah. Kalau nah, 1,2 itu ada di sini. 1,2, pilih yang atasnya 0, karena nilai kita tadi hanya 1,2 saja. Maka nilai Z-nya adalah 0,8849. Ya, 8849. Nilai tabel Z itu, nilai Z, ini nilai Z nih. Itu dia, ini ada positif, nanti di bawahnya ada negatif. Nah, jadi panjang tabel Z itu. Ada positif, terus ada negatif. Yang kita tadi, yang 1,2 positif, yang kedua kan min 0,5 nih. Min 0,5, kita lihat yang negatif. Ini positif, oh nggak ada di sini, berarti kita cari yang di sini. Nih, min 0,5 adalah 0,3085. Maka balikin ke nilai sini. 0,0889 dikurang 0,3085 itu adalah 0,5764. Kalau saya kalikan 100%, maka peluang nilai X sampel kita itu jatuh antara 45 sampai 62 itu adalah 57%, 57,64%. Sampai sini soal pertama, ini masih ada 4 lagi. Bisa diikuti nggak kira-kira? Bisa diikuti? Masih ya, izin bertanya, Bu. Silakan, siapa? Sebutin namanya. Oktaviana, Bu. Oktaviana Wulandari. Oke, Okta, silakan. Bu, ini kan di sini ada P buka kurung Z kurang dari 1,2 dikurang P buka kurung Z dikurang min 0,5. Nah, itu tuh memang penulisannya kayak gitu ya, Bu? Iya.
Nanti kalau mau jelas, lihat di buku Walpole ya. Karena ini saya soalnya ambil dari buku Walpole. Ya, jadi memang penulisnya kayak gini. Jadi yang besar dikurang dengan yang kecil. Ya, oke. Ada lagi, Fiona? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Rohia. Ini, Bu, tadi untuk menentukan tabel Z tadi kan ada yang di atasnya. Boleh lihat dulu, enggak, Bu? Nih. Kan itu ada 0,00, 0,01, 0,2. Nah, cara menentukan itu, Bu. Karena kita hanya di data kita hanya punya data satu angka di belakang koma. Kalau nanti misalnya kita dapat perhitungan, misalnya nih perhitungan detil kita itu 1,25 ya misalnya ya. Kalau dia 1,25, nanti yang 1,2-nya lihat di kolom, yang ininya lihat di baris nih. Saya lihat ya, kita 1,25. Kalau misalnya 1,25, nanti kalau perhitungannya dapat ini 1, coba Rohia bisa baca nggak? Kalau 1,25 berapa nilainya? 1,25 di pinggir yang ini, 5-nya di atas 0,05-nya. Berarti nilainya nanti yang ini. Kalau dia kita pakai 3 angka di belakang koma. Nih, kalau dia nilai tadi kalau yang itu persis 1,2 nilainya. Nanti dia jadi yang ini untuk koma kedua. Nanti akan kita pakai di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Sekarang kita belajar yang awal dulu, yang kolom 1 dulu. Ya, Rohia, bisa ikutin ya? Jadi itu Ya, untuk Bu. 2 angka di belakang koma. Oke. Sampai sini ada yang lagi Terima kasih, mau Bu. bertanya? Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Misalnya, Bu, untuk angkanya tadi 1,258, Bu. Nah, itu kita bulatkan ya, Bu ya? Biar jadi 2 angka di belakang koma. Ya, boleh kalau mau dibulatkan boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa sebetulnya. Karena dia biasanya tidak akan mengubah kesimpulan. Saya hanya gunakan 1,2. Kenapa di sini saya hanya gunakan 1,2? Karena saya mau ajarin kolom pertama dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya mau langsung ke 1,258 nggak apa-apa. Nanti di soal-soal berikutnya sudah naik lagi gitu. Supaya nanti ada step loh gitu loh pembelajarannya. Bisa ikutin? Boleh kalau mau pakai 1,258, maka nanti di sini 1,258 berarti yang ini 5-nya, 8-nya itu nanti harus dicari antara 0,05 sama 0,06. Nanti selisihnya dibagi 2 terus dibagi nih ya kan selisihnya dibagi 2 dibagi 8. Nanti dapat dibagi 1/8. Ini 8-nya diambil 80%, bagi 10 ya berarti. Kayak gitu. Ini logical thinking sih sebetulnya ya. Nah, kita pelajari yang ini dulu ya, yang kolom 1. Nanti setelah ini baru naik-naik lagi. Sudah? Ada lagi selain ini, Agung? Udah, Nah, Bu. sekarang, Terima kasih, Bu. Sekarang sama-sama. Pergunakan tabel distribusi normal. Minggu depan, kalau bisa semua sudah punya tabel Z ya. Tabel Z, tabel F. Tadi siapa yang punya buku Walpole tadi? Nanti bisa di-share ke teman. Tapi nggak sih, bisa dicari sih sebetulnya di Google banyak tabelnya. Perhatikan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas di sebelah kanan Z lebih kecil dari 1, nah ini nih lihat ya. Sekarang saya sudah pakai 1,84 sama nilai Z antara min 1,97 dan 0,86. Kita mau hitung luasnya. Yang pertama, ya 1,84. Tadi kita cuma pakai yang pinggir ya, karena dia 1,2. Nah, sekarang 1,84. Kalau dia lebih besar dari 1,84, lihat dia rumusnya itu adalah, kan tadi total luasnya itu adalah 1 nih. Aduh, nggak apa-apa ya kalau saya gambarnya nggak simetris, maafkan. Kalau dia, ini totalnya 1, total luas kurva normal ini 1. Kalau dia bicara, tolong dong hitungin luas yang lebih besar dari 1,84. Kalau dia lebih besar, anggaplah ini 1,84, berarti dia tanya yang ini. Nah, maka rumusnya adalah 1 dikurang dengan dibalik kan? Z lebih kecil dari 1,84. 1 dikurang yang ini supaya dapat yang ini. Gitu. Makanya Z dikurang dengan yang ini lebih besar, yang ini 1 dikurang Z lebih kecil dari 1,84. Sekarang kita cari 1,84. Tadi kan cuma 1,2, sekarang sudah pakai 2 digit. Ada nggak? Nah, ini tadi saya bilang ya,
Nah, ini contohnya, naik lagi dia. 1,8, 4-nya ada di sini. Ketemunya di mana? Di 0,9671. Ya, bisa ikutin sampai sini? 0,9671. 0,9671. 1 dikurang 0,9671 adalah 0,0329. Bisa ikutin. Nah, ini kalau yang ini sama nih kayak yang tadi. P 1,97 lebih kecil dari Z 0,086. Maka dibalik dulu yang ini dikurang yang ini. Yang ini dikurang yang ini. 0,86, 0,86. Cari 0,86 di sini. Udah nggak tabel Z? Nah, nih 1,97. 0,86 tuh di sini ya, 0,86. Mana ini startnya? Bentar ya. Kita gantikan. Nah, 0,8 tuh ini kan? Tuh. 6 mana 6? Ini 6. Tarik garis. Ya nggak usah digaris lah, kalau di buku kan bisa pakai mistar ya. Nanti rusak bukunya di garis-garis sayang. Nah, gitu ya. Ketemunya di mana? Ini kan ketemunya 8051. Oke? Bu, kok 0,86? Nih, 0,86 nih. Oke? Sekarang min 1,97. Kalau min 1,97, nah nih, cari yang minus nanti Z-nya. Kalau yang di Walpole itu dia satu halaman lengkap plus minus. Kalau ini kemarin saya kalau mau tampilin plus minus satu halaman tuh kecil, terlalu kecil, nggak kelihatan. Jadi dipecah tabelnya. Min 1,9, atasnya 7. Dapatnya 0,0244. Maka balik ke sini, 0, ini sama 0, dapatnya 0,78. Jadi nilainya jatuh di antara min 1,97 sampai 0,86 itu kira-kira 0,7807, atau kalau saya jadiin persen jadi kali 100 ya. Kalau saya jadiin 100 kali 100 itu berarti 78%. Ya, bolehlah kalau mau ditulis komanya ya. Nah, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Lanjut ya. Bertanya, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebelum saya lanjut, silakan yang ingin bertanya. Bu, itu kan di soalnya itu kan yang A itu kan di sebelah kanan Z sama dengan 1,8. Yang A ini ya. Iya. Oke. Itu Terus? Itu kenapa jadi Z lebih besar, lebih dari 1,84? Oh, lebih kecil. Ini lebih besar. Ini lebih kecil. Betul? Iya, Bu. Kan di soalnya kan sama dengan. Ini kan di sebelah kanan. Dia nggak tulis. Di sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan lebih besar. Berarti kalau di soalnya dibilang di sebelah kiri Z sama dengan sekian. Lebih kecil. Berarti sama dengan 1 dikurang P, Z lebih besar berarti, Bu. Kenapa? Kalau Nanti misalkan ya boleh. Kalau mau lebih kecil, berarti ini langsung lebih besar. Boleh, lebih besar sama dengan berarti kan kalau mau dibalik. Tapi kalau mau pakai logika yang sama, tulis dulu ininya. Kalau mau pakai logika yang sama kan tulis dulu lebih kecil, ya nggak? Ya kan? Terus dulu lebih kecil, baru di sini nanti 1 dikurang PZ lebih besar sama dengan 1,84. Konsepnya yang ini tadi. Nih, konsepnya yang saya jelasin di awal tadi, bahwa luas kurva normal itu 1. Luasnya 1. Ketika dia bilang berapa, hitungin dong luas di sebelah kanan. Berarti kalau luas sebelah kanan itu yang ini kira-kira lah ya, saya ininya. Nah, ini batasnya 1,84. 1,84-nya masuk enggak? Aduh. Karena dia di sebelah kanan, dia enggak masuk. Kita anggap dia tidak masuk. Makanya dia hanya lebih besar. Jadi 1,84-nya enggak masuk. 1,84-nya masuk kemana? Masuk ke sini. Makanya di sini lebih kecil sama dengan. Jadi kalau ditanya yang ini, kalau yang ditanya C, ini C, totalnya A, yang tidak ditanya B, kira-kira ya, maka kalau mau dicari luas C, itu adalah A dikurang B.
Ya enggak? Hanya tadi 1 kan luasnya? Ya kan? B-nya itu mana? B itu kebalikan dari ini kan? Kalau ini lebih besar berarti B-nya lebih kecil. Konsepnya gitu. Gimana, Michael? Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Oke, ya. Lanjut ya. Masih banyak soalnya. Oke, ini dengan cara yang sama tapi dibalik. Ini dibalik. Kalau tadi ya, ini dibalik. Kalau tadi kita taunya yang ini. Ya enggak? Carinya yang ini. Sekarang dibalik soalnya. Yang ininya diketahui, yang ininya yang ditanya. Gimana cara nyarinya? Coba sebelum saya tunjukin tabelnya. Kalau tadi yang ini diketahui, nyarinya yang ini. Sekarang dibalik. Kita mau carinya yang ini, yang ininya diketahui. Jadi hasil tabelnya diketahui. Berarti kita lihat tabelnya dari pinggir atau dari tengah? Dari tengah, Bu. Dari tengah, Bu. Nah, jadi sekarang dibalik. Kalau yang ditanyakannya, persennya sudah ada. Diketahui bahwa 30% luas kurva normalnya. Berapa nilai K-nya, jatuh di mana nilai K-nya. Maka 0,3019, ini dulu ya, tetap ya, kayak tadi kalau dia lebih besar. Nah, ini harusnya lebih kecil ya, terbalik Ibu ya. Ibu benerin dulu. Oke, ini harusnya kalau di sini lebih besar, berarti 1 dikurang lebih besar, lebih kecil sama dengan. Ada nggak stok lebih kecil sama dengan? Insert. Insert. Simbol. Sini aja deh, ambil. Lebih kecil sama dengan. Nah, jangan terbalik ya. Z lebih kecil sama dengan. Oke. 1-8, ini betul. Ini K. Oke. Jadi sekarang carinya di tengah. Cari dulu. Jadi cari di tengah itu nilai 0,3015. Betul enggak sih saya ini tulisnya berapa dapatnya? Z-nya 0,3015. Maka caranya adalah 1 dikurang P lebih kecil dari K, 1 dikurang 0,3015 dulu dapatnya 0,692. 0,692 ini cari, kadang-kadang tidak ada, hati-hati ya, kalau mencari di tengah tuh kadang-kadang nggak ada nilai yang sama persis kayak gini tuh nggak ada. Duh. Nah, nih kok nggak mau dia. Oke, kadang-kadang tidak ada yang persis sama. Ingetin ya, 0,695. Saya mau masuk ke sini nih. Nah, ada 0,695. 0,5, sampingnya berapa tuh jadi? 0,5, di sininya 0,5, atasnya 0,02. Berarti 0,52. Ya, 0,52 Z-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari nilai untuk soal kedua. Cari dulu ya, dihitung dulu, nanti baru dapat selisihnya itu baru cari ZZ. Ini dapatnya 0,0089. 0,0089, saya sempat kasih tanda nggak ya? Nah ini nih, 0,0089 itu min 2,37. Bisa ikutin nggak? Kalau nanti di dalam tabel itu ternyata tidak ada nilai yang sama persis, cari nilai yang paling dekat. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita baca nilai yang di tengah, ya kayak gini, itu kadang-kadang ada nilai yang nggak sama persis dengan perhitungan kita. Maka cari nilai yang paling dekat, yang paling mendekati. Bisa ikutin? Bisa? Bisa, Ya, Bisa Bu. Bisa, Bu. misalnya gini kan, misalnya kayak gini nih. Ini kan dia langsung loncat nih dari 0,5239 ke 0,5279. Kalau misalnya hitungan kita itu jatuhnya di 0,5, 2, berapa misalnya, 40 gitu ya. Kan nggak ada tuh di tabel nantinya misalnya. Karena dia 39 sama 79 langsung loncat. Maka lihat antara dua ini mana yang paling dekat. Oh, kalau 5240 tuh lebih dekat ke sini kan.
daripada yang atas ini. Gitu. Jadi kalau dia ada nilai yang tidak sama persis, cari yang paling dekat. Ya, kalau kayak gini kan 40, ini 39 berarti lebih dekat ke 0,06 daripada ke 0,5279. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita pakai distribusi kebalikan memakai distribusi normal dalam arah kebalikan. Diketahui bahwa luas di bawah diketahui luas di bawah distribusi normal yang diinginkan, yang terkait dengan berusaha probabilitas ingin dicari nilai randomnya. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau kita ngitung kurva normal tadi, ujungnya adalah 40%, kalau kita kasih ini ya, kasih persen, 14%. Nah, sekarang kita mau cari nilai XO-nya ini berapa? X-nya berapa? Mu-nya 4, min-nya 40, standar deviasi 6, disuruh cari nilai XO-nya. Ini cuma dibalik-balik, bolak-balik sih sebetulnya rumusnya. Maka tadi kan kalau dia X lebih kecil, peluang kalau dia dapat 45% berarti PZ-nya lebih kecil dari Z0, 45% berarti 0,45. Di tabel Z, nilai yang paling mendekati 0,45 adalah 0, tadi 0,4483. Jadi carinya di tengah 0,45. Itu nggak ada nilainya tuh. Adanya, ada yang persis 0,45 nih. Tuh, dari sini langsung 0,4522. Ada lagi 0,4483. Kayaknya lebih dekat yang ini. Maka jadi min 0,13. Min 0,13. Min 0,13. Nah, setelah dari sini dapat nilai Z. Z-nya tuh kan tadi kita ada rumus awal tuh ketika mencari Z. Z itu adalah di depan tadi X, ya kan? Dikurang dengan mu-nya, min-nya, dibagi dengan standar deviasi. Nilai Z-nya dapat kita, min 0,13. Yang mau dicari nilai X. Yang ini yang mau dicari. Yang ini sudah ada, yang ini ada, yang ini ada. Maka X dikurang Z0 sama dengan X0 dikurang mu dibagi tahu sama dengan yang rumus ini, keluarin. Kalau mau cari yang ini berarti kan keluarin X-nya. Nah, ini gimana nih matematikanya? Ntar dulu saya tulis dulu. Saya hapus dulu. Nah, ya. Kan rumus awal kita itu adalah Z sama dengan, rumus ini sudah sepakat ya, sudah hafal ya. Nah, ini rumus ini dipakai loh sampai statistik bidang sosek. Ini. Nah, kita mau cari yang ini. Berarti kalau saya mau cari Z kali silang kan? Ya enggak? X dikurang M. Yang ini kan yang mau dicari, berarti dia harus dikeluarin ya. Berarti X pindah ke sini X sama dengan X pindah ke sini positif, ZM, mu dulu, positif, dikurang dengan ininya pindah sini, Z, betul nggak? Z, tahu Z. Nah, karena ini yang mau dikeluarin. Nah, rumus inilah kira-kira yang nanti masuk ke sini. Nih. Nah, betul nggak? Z, mu, oh ditambah ya. Oke. Maka 40 tadi dari sini dikali 6 mu-nya, ya kan? Z-nya berapa? Z-nya min 0,13 tadi. Dapatlah 39,22. Itulah nilai X0-nya. Nah, ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Bu, berarti rumusnya cuma dibaliknya ya yang X-nya itu ya? Bu? Ya, dipindah-pindah aja gitu ya. Apa ya prinsipnya dalam matematika? Substitusi, bukan substitusi sih ya, hanya pindah rumus aja persamaannya itu. Ya, bisa kan? Matematika itu ya? Bisa Bu. Oke. Nah, sekarang ini lebih kecil, ini lebih besar. Apa bedanya? Oh, ini tadi ya, lihat tabelnya sudah. Nah, ini kalau yang dia lebih besar, maka
1 dikurang dengan lebih besar. Ini lebih besar sama dengan ya mestinya. Oke, dapatnya nanti 1 dikurang 0,14 dan 0,86. Dari tabel Z 0,86 itu nanti dapatnya 1,08, langsung masukin substitusi ke sini dapatnya 46,48. Gitu. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini nilainya tadi ya. Berapa nih? 1,08, 1,08, 0,8599. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Michael, Patrick. Bu, kalau yang tanda kurang lebih dari itu pengaruh nggak sih Bu sama hasil dari apa itu Bu? Enggak sih sebetulnya. Kalau dalam konteks hasil perhitungan enggak berpengaruh. Karena dia itu sebetulnya menentukan di sini. Kalau hasil ya, nominal ya. Tapi kalau orang yang paham dengan gambar, dia akan menyatakan gini. Ini akan penting ketika kita masuk ke perkuliahan berikutnya sebetulnya. Nah, misalnya ini kan 0 nih. Ya. Ngaruhnya itu ketika digambar. Kalau nggak digambar nggak kelihatan. Karena kalau dia di sini 18, 0,18 ya. Misalnya ini saya ambil nih. 0,18. Oh, salah sebelah kiri. Ini nih kayak apa ya? Kalau baris apa ya? Kalau dalam matematika itu baris atau jadi ini kan ada garis nih. Garisnya itu kan lebih kecil ya, berarti dia sebelah kiri. Nah, ini batasnya itu 0,18. Nah, kalau dia 0,18, maka 0,18 itu tidak masuk di dalam Z. Kira-kira gitu. Jadi Z itu tidak termasuk 0,18 kalau dia pakai lebih kecil. Tapi kalau dia pakai lebih kecil sama dengan Z itu masuk 0,18. Gitu. Jadi dia hanya menentukan batas garisnya itu loh. Totalnya dari sini ke sini 1. Ya. Rani, ada yang ingin ditanyakan? Puspita, Rani? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Sisilia, gitu bacanya ya? Iya, Bu, Sisilia, Bu. Oke, silakan. Di contoh terakhir tadi kan, Bu, yang kita cari itu, yang kita dapatkan itu nilai Z-nya, Bu, dalam bentuk persen. Dan yang kita cari itu nilai X-nya, Bu. Nah, di sini kan dia boleh, iya, Bu. Atau yang di contoh B, Bu. Oke. Ya. Iya, Bu. Nah, di sini kan kalau tadi kan disebutkan kalau misalnya yang PZ lebih besar dari X-nya itu berarti 1 kurang PZ kurang dari X, Bu. Nah, kalau di sini ininya berubah, Bu, jadinya, Bu. PZ lebih besar dari Z0-nya, terus yang pas kita carinya PZ kurang Z0 sama dengan 1 kurang. Berarti jadi kebalikannya gitu ya, Bu, dari yang awal. Iya. Jadi karena oke. Ada lagi, Sisilia? Enggak, menanya itu aja. Oke. Jadi dia tetap kembali ke prinsip sebaran normalnya ya. Nah, jadi prinsip sebaran normal. Tengahnya 0 ya, sebaran normal itu tengahnya 0. Ini 0. Ini kan PZ-nya sebelah kanan nih. Nah, oke. Yang kita mau cari, yang mau diinikan itu sebelah kirinya gitu. Jadi karena kita balik nilai Z-nya itu. Jadi batasnya itu kita mau cari ini nanti dapatnya 46,48. Jadi karena kita mau cari datasnya dari sini ke sini, maka kita balik gitu loh. Jadi yang ini yang dicari untuk menentukan batas. Ya, sama sebetulnya konsepnya sama sih. Kalau yang awal tadi kan yang menentukan yang ini juga kan sebetulnya 1 dikurang yang ini kan. Nah, sekarang tuh yang menentukan tuh yang ini nilainya gitu loh.
supaya dapat batas ini. Tadi kan saya bilang di sini C. Totalnya 1. 1 itu anggaplah A, ya enggak? Ya. Ini B. Kalau menentukan C itu adalah penentunya adalah 1 dikurang B kan gitu ya. Jadi yang menentukan B kan. Jadi konsepnya sama sebetulnya, hanya dibalik rumusnya. Sama dengan. Jadi penentunya adalah B yang ini. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Reason of single Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bisa clear gitu ya, karena nanti rumus Z itu akan terus dipakai bahkan sampai mata kuliah statistik bidang sostek itu kita akan masih tetap pakai rumus Z. Ya, jadi Z itu akan menjadi penanda untuk menentukan apakah sampel kita itu nantinya menyebar normal atau tidak, batas luas di bawah kurva normalnya berapa dan sebagainya gitu. Jadi tadi kita sudah termasuk juga membaca tabel Z itu sampai statistik bidang sostek akan tetap kita pakai untuk cara membaca tabel Z-nya. Makanya tadi saya bilang kita sedang membangun rumah nih gitu ya. Kita sedang membangun rumah, statistik ini akan jadi akar gitu, ke atas itu akan ada lanjutan-lanjutannya. Harapan saya kita clear dengan mata kuliah ini. Tadi saya sampaikan kita juga tidak perlu menghafal rumus-rumus ya sampai detail gitu ya. Ini Bu, ini harus dibalik, ini enggak. Tetapi kita tahu cara menggunakannya. Ya, kalau rumus itu kita bisa lihat gitu. Tapi kalau misalnya ada rumus terus yang gawat itu kita tahu kita ada rumus terus kita nggak tahu ini dipakainya kapan. Jadi yang penting kita tahu cara menggunakannya dan tidak perlu dihafal. Ya, yang penting paham penggunaannya buat apa kira-kira gitu. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada jangan lupa mengerjakan kuis ya buat nanti sore jam 5. Silakan jika akan dipelajari kembali dulu materinya, habis ini saya akan segera upload ke YouTube ya supaya nanti bisa ditonton kembali materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.